Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Thoriq Tabrani dari kelas 11-6, dan di video ini saya akan melakukan praktikum pengujian larutan dengan menggunakan indikator alami. Alat dan bahan. Yang pertama, ada 3 gelas ukur yang masing-masing telah diberi nama. Kemudian ada pipet tetes dan larutan air sabun, dan larutan jeruk. Kemudian ada bunga bougainville, kunyit. Dan ini adalah hasil dari ekstrak kunyit, dan ini hasil dari ekstrak bunga bougainville. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi sifat asam atau basa dengan menggunakan indikator alami, serta mengamati perubahan warna yang terjadi. Pertanyaan yang muncul dari fenomena pada LKS. Yang pertama, bagaimana menentukan sifat asam dan basa suatu larutan dengan menggunakan indikator alami? Dan yang kedua, apa yang akan terjadi setelah air jeruk dan air sabun dan juga larutan air diberi tetesan indikator? Hipotesis dari pertanyaan pada fenomena tersebut. Cara menentukan dan mengetahui suatu larutan menggunakan indikator alami yaitu dengan meneteskan ekstrak kulit dan ekstrak indikator alami bunga bougainville yang telah dipilih tersebut ke dalam larutan. Kemudian lihat perubahan warnanya. Dari perubahan warna tersebut dapat diketahui larutan mana yang bersifat asam atau basa. Jika larutan yang akan digunakan adalah larutan air jeruk yang bersifat asam dan air sabun yang bersifat basa, maka setelah diberi tetesan indikator akan berubah warna. Indikator asam basa akan cenderung untuk bereaksi dengan kelebihan asam atau basa pada saat titrasi untuk menghasilkan warna. Perubahan warna ini disebabkan oleh resonansi isomer elektron. Setiap indikator asam basa merupakan ion yang memiliki tetapan ionisasi berbeda-beda. Ion ini memiliki sistem yang terkonjugasi dan dapat menyerap gelombang warna tertentu, kemudian meneruskan gelombang warna lainnya. Gelombang warna yang diserap adalah bagian dari spektrum warna, sehingga ion tersebut akan terlihat berwarna. Langkah kerja yang pertama, masukkan larutan air jeruk ke dalam gelas ukur sebanyak 10 tetes. Selanjutnya, masukkan larutan air sabun ke dalam gelas ukur sebanyak 10 tetes. Kemudian masukkan larutan air ke dalam gelas ukur sebanyak 10 tetes. Setelah semua larutan dimasukkan ke dalam 3 gelas ukur, teteskan 10 tetes indikator alami bunga bougainville. Setelah diamati perubahan warna yang terjadi, larutan jeruk sebelum ditetesi indikator menjadi seperti ini, dan sesudah ditetesi indikator menjadi warna merah muda pekat. Larutan air sabun sebelum ditetesi indikator seperti ini, dan sesudahnya menjadi warna coklat. Larutan air sebelum ditetesi indikator seperti ini, dan sesudahnya berwarna merah.
Kemudian, lakukan langkah kerja yang sama pada indikator alami kunyit. Setelah diamati, perubahan warna yang terjadi, salah satunya pada larutan jeruk, setelah ditetesi indikator kunyit menjadi berwarna kuning muda. Dan larutan air sabun setelah ditetesi indikator alami kunyit menjadi berwarna coklat kehitaman. Dan yang terakhir, larutan air setelah ditetesi indikator alami kunyit menjadi berwarna kuning. Berdasarkan dari praktikum yang telah dilakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa indikator alami itu dapat dibuat dengan cara mengambil ekstrak dari tanaman yang akan dijadikan indikator asam dan basa. Seperti percobaan tadi, saya menggunakan indikator alami kunyit dan juga bunga bougainville. Hasilnya, larutan air jeruk bersifat asam karena setelah ditetesi dengan indikator alami, bunga bougainville menghasilkan warna merah muda pekat. Sedangkan dengan menggunakan indikator alami kunyit, menghasilkan warna kuning muda. Kemudian larutan air sabun akan bersifat basa karena menghasilkan warna coklat setelah ditetesi indikator bunga bougainville. Sedangkan akan berwarna coklat kehitaman dengan menggunakan indikator alami kunyit. Dan yang terakhir, larutan air biasa bersifat netral karena setelah ditetesi indikator alami kunyit menghasilkan warna kuning tetap, sedangkan dengan menggunakan tetesan indikator bunga bougainville akan menghasilkan warna merah tetap. Sekian dari video ini, mohon maaf bila ada kesalahan saat praktikum terjadi dan informasi yang disampaikan kurang jelas. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.